Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Xiao Xiao ingin tertawa mendengar gambaran roh menawan ini karena itu adalah penampilan banditnya. Tentu saja, dia berhasil menahan diri. Dia dengan sungguh-sungguh bertanya, bagaimana dengan perjanjian ini? Semangat menawan itu segera berubah menjadi serius dan dengan dingin berkata, kamu tidak perlu bertanya lebih banyak. Jika Anda melihatnya, segera laporkan lokasinya ke Spirit Abyss kami untuk mendapatkan hadiah. Sikapnya membuat semuanya terdengar sangat kuat dan tidak seperti hadiah apapun. Hal ini dapat dimengerti. Siapa yang terkuat di Godal? Itu adalah garis keturunannya, Spirit Abyss. Yang lebih menakjubkan lagi, para murid dari Spirit Abyss sama sekali tidak tertekan di Godal. Jadi, inilah dunia mereka. Alasan mengapa mereka terhindar dari kecelakaan, ini masih menjadi rahasia sampai sekarang. Spirit Abyss tidak akan pernah memberitahu orang luar. Orang hanya bisa berspekulasi bahwa ini mungkin ada secara keseluruhan dengan garis keturunan mereka. Ada banyak silsilah roh menawan di roh surga. Namun, tidak banyak orang yang berani mengklaim bahwa mereka memiliki garis keturunan tertua selain Spirit Abyss. Mereka bahkan percaya bahwa merekalah asal-muasal seluruh ras. Tentu saja, sebagian besar silsilah roh menawan lainnya menolak gagasan ini. Mereka tidak akan pernah setuju bahwa Spirit Abyss adalah sumber ras mereka. Sayangnya, banyak roh menawan yang percaya bahwa jurang maut adalah garis keturunan tertua. Mungkin inilah alasan mengapa Godal tidak menekan mereka dan membiarkan murid-murid mereka tidak terkendali di negeri ini, tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, tidak ada jalan keluar dari pemikirannya, jadi mereka mungkin membutuhkan bantuan dari jurang maut. Spirit Abyss mungkin memiliki pengaruh terbatas di belahan dunia lain, tetapi mereka menjadi tiran di Godal karena hal ini. Semua sekte dan pakar lainnya harus memberi mereka kepekaan. Tentu saja, Ye Xiao Xiao tidak berpikir demikian. Sebagai putri kesayangan Pulau Emas, dia tidak bisa mengarahkan kepalanya kepada murid dari jurang maut. Dia merasa geli pada awalnya, tapi setelah melihat sikap muridnya yang keterlaluan, ekspresi meredup saat dia dengan dingin berkata, mengapa kami harus melapor ke Spirit Abyss Anda? Dia telah berburu beberapa murid dari jurang maut, membuat marah seluruh sekte. Siapa yang berani memperjuangkan mereka di Godal? Jika naga ada di sini, mereka pasti bergelung, jika harimau datang, mereka harus berbaring. Tapi sekarang, ada yang berani membayangi kepalanya seperti ini. Bagaimana mungkin jurang maut tidak membuat marah? Sejak saat itu, penguasa jurang maut memberi perintah kepada semua murid di luar untuk mencari perjanjian ini. Selain itu, setiap penggarap yang berkunjung setelah menemukan lokasi orang ini harus melapor ke jurang maut juga untuk mendapatkan ketidakseimbangan yang besar. Mengapa? Ekspresi murid ini berubah menjadi sengit ketika dia menyatakan, mereka yang tidak melapor adalah kaki tangan dan akan dikenakan hukuman kami. Murid ini tidak mengenal Ye Xiao Xiao, tapi itu tidak penting. Mereka sudah terbiasa menjadi bos di Godal, jadi tidak masalah siapa yang berkunjung. Semua pendatang baru ini harus patuh pada Godal. Nada yang besar sekali. Xiao Xiao merasa marah. Wanita muda ini tidak pernah takut pada siapapun, jadi dia mencibir, jurangmu berpikir itu bisa menghukum siapapun yang mereka inginkan. Kamu mengerti, di Godal, kami membuat keputusan. Siapapun yang tidak mendengarkan adalah musuh kita. Murid itu tidak memberikan 1 inci pun dan dengan keras berbicara dengan suara dingin, sepertinya kalian berdua pastilah kaki tangan pengkhianat itu. Maukah kamu tunduk atau aku harus memaksamu? Ye Xiao Xiao mengira ini mengherankan. Dia telah bertemu banyak orang yang tidak masuk akal, tetapi murid ini sungguh-sungguh keterlaluan. Siapa bilang kita adalah kaki tangan perjanjian itu? Dia membalas dengan ekspresi marah. Murid itu bertindak angkuh dan menyorotnya, gadis kecil, ini pasti pertama bagimu di Godal. Di sini, perintah jurang maut kita tidak perlu ditanyakan lagi. Jika saya mengatakan Anda adalah kaki tangan mereka, maka itu faktanya. Betapa kejamnya, dia memancarkan amarah yang meningkat. Di sisi lain, Li Qiye masih acuh tak acuh sambil berdiri di sana.
Dia dengan santai tersenyum dan berkata, "Gadis kecil, bukankah kamu bilang kamu ingin melihat bagaimana orang yang terbaring berubah?" Murid ini sudah lama berada di Godal, jadi dia segera memahami perwujudannya. Dengan ekspresi yang sangat berubah, dia dengan kejam berkata, "Dasar bodoh, kamu benar-benar berani membuka mulut. Saya akan menikmati mempelajari kalian berdua pelajaran. Mari kita mulai dengan mematahkan kakimu." Oleh karena itu, dia bertekad ke arah Li Qiye. Murid ini sangat meremehkan keduanya dan memperlakukan mereka seolah-olah mereka bukan siapa-siapa. Di matanya, Li Qiye tidak bisa menjadi lebih biasa lagi sementara Xiao Xiao hanyalah seorang gadis kecil yang tidak bisa mencapai puncak. Faktanya, bahkan jika keduanya kuat, mereka akan berada di bawah Godal, membiarkan murid-murid jurang maut membunuh mereka dengan mudah. Namun, waktu sepertinya berlalu beberapa detik setelah murid ini menyerang. Dia bahkan tidak menyentuh lengan baju Li Qiye sebelum ditahan di udara. Dia tidak bisa bergerak sama sekali dan kesulitan bernapas karena wajahnya memerah. Li Qiye dengan malu-malu berkata, "Tadinya aku akan membawa bocah nakal itu untuk melihat transformasi orang yang berbaring, tapi ini sempurna karena kamu sudah datang." Murid itu tidak mengira telah menendang tembok besi. Dia menjadi marah dan ketakutan, namun dia masih berbicara dengan tegas, jika kalian berdua menyentuh rambutku, spirit abis kami berani pasti tidak akan membiarkan ini pergi. Jangan pernah berpikir untuk membiarkan Godal hidup-hidup." Retakan. Dia belum menyelesaikan omongannya sebelum diremajakan oleh Li Qiye, mengakhiri nafas terakhirnya. Matanya membelalak tak percaya. Bahkan dalam mimpinya pun dia tidak berpikir bahwa seseorang benar-benar berani membunuh murid jurang maut di Godal dan menentang sekte mereka. Jurang roh. Li Qiye terkekeh, "Lebih baik mulai bertindak cerdas atau bersiap mengeluarkan seluruh persenjataanmu untuk mendapatkan kesempatan melawanku." Murid ini meninggal secara buta. Dia sama sekali tidak mengetahui jenis keberadaan yang baru saja dia memprovokasi. "Oke, siap menyaksikan transformasinya." Li Qiye tersenyum. "Tentu saja, bagaimana mereka melakukannya?" Xiao Xiao juga tidak keberatan dengan spirit abis. Karena sikap muridnya, dia akan memberikan pelajaran jika Li Qiye tidak melakukannya. Tempat ini sangat dekat dengan desa Lai, jadi saya yakin ada benih di sekitarnya. Li Qiye melihat sekeliling lalu dengan santai melemparkan mayat ke tanah dan tersenyum, "Tunggu dan lihat, sesuatu yang menyenangkan akan segera datang." Dia menarik Xiao Xiao ke satu sisi. Saat tubuh menyentuh tanah, terdengar suara aneh. "Sepertinya ada banyak benih di sini." Dia menunggu dengan geli sambil berbicara kepada Xiao Xiao, "Perhatikan baik-baik, terutama dahi mayatnya." Dia menahan napas dan dengan cermat mengamati lokasi yang disebutkannya. Meletus. Suara yang sangat samar terdengar seperti kacang yang matang. Dengan cangkangnya retak, sebuah benih melompat keluar dari bijinya tetapi hampir tidak mengeluarkan suara. Seseorang tidak akan dapat mendengarnya jika mereka tidak menunggu dengan hati-hati. Benih ini langsung melompat ke titik di antara alis mayat. Itu sangat kecil seperti biji wijen, itulah sebabnya diperlukan pengamatan yang cermat. Dalam sepersekian detik, benih ini menetap di dahi dan menghilang. Setelah menyadari berkurangnya perubahan seiring berjalannya waktu, Xiao Xiao bertanya, "Ini dia?" Dia berbisik, sabarlah." Tubuhnya sebenarnya bergerak sedikit setelah dia berkara. Pada awalnya, jari-jarinya sedikit bergerak-gerak. Terlebih lagi, seluruh tubuh gemetar seperti orang yang terkena serangan epilepsi. Kedutannya menjadi semakin hebat seolah-olah dia adalah orang yang sakit parah. Xiao Xiao merasa ini agak sulit dipercaya. Jika bukan karena dia melihat Li Qiye meremukkan orang itu hingga mati tadi, dia akan mengira bahwa pria itu masih bisa diselamatkan saat ini. Pada akhirnya, badannya melengkung tinggi dan berbentuk seperti busur dengan dada mengarah ke atas. Yang lain mungkin takut tubuh ini akan mematahkan tulang punggung karena postur melengkung saat ini. Retakan. Selanjutnya terdengar suara retakan. Namun, itu bukan patah tulang yang menakutkan, melainkan terdengar seperti sendi-sendinya kendur. Setelah gelombang bunyi klik yang mengendur seperti penggorengan kacang, tubuh yang berada di tanah mulai bersiap. Ye Xiao Xiao hampir menjerit setelah melihat mayat ini tiba-tiba mulai bersiap. Kerumunan yang lebih pemalu pasti akan ketakutan. Ini bukanlah monster mayat tapi sejenis kebangkitan. Murid yang mati dari jurang maut itu benar-benar hidup kembali.
Matanya terbuka dan tampak seperti orang hidup. Xiao Xiao mengakui, ini agak menakutkan. Meski pernah mendengar cerita tentang orang yang layu, ini pertama kalinya dia melihat proses transformasinya. Apakah itu benar-benar hidup kembali? Dia bertanya pada Li Qiye di sebelahnya, tidak berani mempercayai pemandangan ini. Lihatlah matanya. Dia menjawab, inilah penjelasannya. Mata adalah jiwa jendela, cerminan pikiran. Dengan pengingat ini, Xiao Xiao dengan hati-hati menatap mata Lei ini. Pada awalnya, dia tidak menyadari apapun, tetapi itu hanya masalah waktu sebelum tanda-tanda yang tidak selaras menjadi jelas. Muridnya berbeda, warna hijau rindang dipadukan dengan warna kuning kering menghasilkan pemandangan yang aneh. Lebih penting lagi, orang akan menemukan bahwa mata ini seperti abu tanpa tanda-tanda vitalitas, seolah-olah tidak ada harapan atau kehidupan. Apakah masih mati? Ye Xiao Xiao merasa meskipun murid ini telah berubah menjadi layu, ia tetap tidak terlihat seperti orang hidup. Itu tergantung pada bagaimana Anda mendefinisikan hidup dan mati. Li Qiye tersenyum dan menjelaskan, bagi muridnya sendiri, dia pasti sudah mati. Namun, yang baru masih hidup. Meski mata kosong dari kehidupan apapun, semakin lama ia dihapus di tubuh ini, ia akan mampu menerima vitalitas tubuh dan mata akan terisi kehidupan kembali. Dia menambahkan, dengar, tidakkah Anda melihat sedikit kehidupan dan harapan di sana saat ini? Xiao Xiao melirik lagi. Benar saja, di balik mata cetak itu ada rahasia kehidupan. Percikan vitalitas ini tampak tidak berarti, seperti pohon kecil di tengah gurun. Namun, mampu mencerahkan mata dan membawa harapan. Pada saat ini, orang yang berbaring sedang duduk di tanah dan tampak bingung sekaligus penasaran. Ia melihat kemana-mana seolah-olah ia baru saja datang ke dunia ini. Li Qiye berkata pada Xiao Xiao, ini mulai berubah. Pada saat ini, suara mendesis terdengar. Tubuh yang layu mulai berubah menjadi kayu di bagian tubuh tertentu. Mungkin itu adalah proses untuk berkembang. Misalnya, kulit kayu tampak tumbuh di beberapa lokasi di lengan. Pada saat yang sama, cabang-cabang keluar dari otot. Sungguh aneh melihat pohon tumbuh dari makhluk hidup. Beberapa orang akan merasa takut dengan proses parasit yang aneh ini. Ye Xiao Xiao harus bertanya, mungkinkah mereka yang mati di punggungan pohon ilahi berubah menjadi layu? Bisa dibilang seperti itu. Jika itu bukan lokasi yang sangat berbahaya, maka seseorang hanya akan menjadi orang mati setelah kematian. Namun, jika memang tempat tersebut berbahaya, belum tentu demikian. Misalnya, jika Anda terluka ringan dan darah Anda menetes ke sebuah benih, maka benih tersebut akan mulai berburu seolah-olah itu adalah bayangan Anda. Itu bisa menusuk dahi Anda kapan saja dan membuat Anda berbaring. Di tempat yang lebih berbahaya di punggung bukit, benih-benih ini dapat mencoba mengubah Anda meskipun tubuh Anda baik-baik saja dan cukup kuat. Pada tingkat tertentu, mereka dapat mencuri tubuh Anda kapan saja. Dia mengakhirinya dengan seringai di wajahnya. Mengebor paksa dahi. Dia merasakan sensasi kesemutan di bagian belakangnya. Dia menyindir, oh, apakah kamu sekarang takut? Jika memang demikian, belum terlambat untuk pulang ke rumah. Berhentilah menggunakan mata anjingmu untuk meremehkan orang lain, siapa bilang aku takut? Dia segera menyorotnya, saya tidak takut pada langit atau bumi. Li Qiye tertawa. Penampilannya benar-benar membuatnya marah, memicu rentetan pukulan. Dia berhenti beberapa saat kemudian dan menoleh untuk melihat ke arah Lai yang kebingungan, benih apa ini? Mengapa ia mengambil alih tubuh manusia? Li Qiye menjelaskan, ada banyak teori berbeda tentang benih ini. Tentu saja, hal spesifiknya tidak penting. Inti permasalahannya adalah mereka ingin bereproduksi dan bertahan hidup dari generasi ke generasi. Reproduksi. Bukankah ini sangat sederhana? Ia bisa tumbuh seperti pohon, bukankah itu juga dihitung? Bukankah pohon menggunakan benih untuk mewariskan keturunannya? Dia tersenyum dan menjelaskan, itu tidak sama. Sebatang pohon pada akhirnya tetaplah sebatang pohon. Dalam arti sempit, ia tidak dapat dianggap sebagai makhluk. Paling tidak, dia tidak bisa memiliki kecerdasan seperti kita. Benih-benih ini ingin mempunyai pikiran sendiri dan menjadi suatu ras, mereka tidak ingin hanya menjadi tanaman belaka yang tersebar di seluruh dunia. Dia bertanya lagi, perlombaan. Bukankah pohon juga bisa menjadi lomba? Setelah dirayakan, mereka bisa menjadi cabang ras iblis yang berbeda. Li Qiye menggelengkan kepalanya, itu masih akan berbeda.
Asal-usul mereka membuat mereka tidak bisa menjadi seperti ras iblis, jadi mereka harus menjadi ras yang benar-benar baru. Permulaan mereka hanyalah sebuah eksperimen, sejenis perubahan. Ya, semua benih ini adalah bagian dari satu eksperimen. Kalau begitu, apa sebenarnya itu? Mereka tidak bisa muncul begitu saja, apa sumber sebenarnya? Dia penuh rasa ingin tahu. Dia tersenyum dan memasukkan mata, saya khawatir tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Tentu saja, mengenai asal-muasal Anda, mungkin saya akan mengajak Anda untuk memecahkan misterinya. Dia memelototinya dan bertanya dengan curiga, kamu tidak berkomplot melawanku, kan? Terlepas dari kata-katanya, dia tidak waspada atau berhati-hati terhadapnya karena dia tidak merasa bahwa dia akan menyakitinya. Kenapa kamu terus memikirkan ini? Jika aku ingin berkomplot melawanmu, aku akan menikahmu dan, pada saat itu, tidakkah aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan sebagai suamimu? Dia mengungkapkan ekspresi yang menyeramkan dan menyiratkan. Mesum, matilah. Dia membekukan gigi dan berteriak, aku akan mematikanmu sepenuhnya. Li Qiye tertawa setelah melihat penampilan yang garang. Saat ini, yang berbaring bangkit. Sepertinya dia masih belum terbiasa dengan tubuh ini, jadi dia terhuyung dan jatuh ke tanah. Namun, dia meminta lagi. Dia tampak seperti balita yang belajar berjalan untuk pertama kalinya sambil terjatuh. Namun, dia belajar dengan sangat cepat, tidak butuh waktu lama sebelum dia beradaptasi dengan tubuh mereka. Meski gerak berjalannya masih miring dan tidak wajar seperti boneka, namun lambat meluncurkan langkahnya semakin mantap. Duo ini mengikuti setelah Lai saat dia menuju desa di kaki gunung. Xiao Xiao dengan rasa ingin tahu bertanya, mengapa dia pergi ke desa itu. Li Qiye perlahan menjelaskan, apa yang diperlukan untuk menjadi sebuah ras. Selain berkembang biak, juga membutuhkan kelompok yang memiliki rumah dan peradaban sendiri seperti kita. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menjadi ras yang cerdas? Kurangnya peradaban membuat mereka tidak berbeda dengan binatang. Sambil melihat Lai yang kikuk, dia bertanya, bisakah mereka berkembang biak? Tidak mudah untuk menjadi sebuah balapan. Apa yang mereka lakukan saat ini? Hanya orang mati, sungguh. Apakah menurut Anda orang mati bisa menjadi ras yang nyata? Ini pada dasarnya tidak mungkin, tetapi mereka masih memiliki peluang. Ye Xiao Xiao bertanya, apa maksudmu? Li Qiye perlahan menjelaskan, sebenarnya, tidak ada seorang pun yang bisa menciptakan perlombaan begitu saja. Ini bukan hanya sesuatu yang menantang surga, ras ini juga akan menghasilkan yang hebat. Namun, semuanya berbeda di punggung pohon ilahi. Mengapa demikian? Yang lain mungkin ingin memulai balapannya sendiri, tapi mereka tidak muncul begitu saja. Mereka membutuhkan benih untuk menangkap orang mati dan menggunakannya sebagai alas. Dengan dihilangkannya mayat-mayat ini, mereka mulai menciptakan kehidupan yang hanya menjadi milik mereka saja. Jadi, benih-benih ini hanya dapat dianggap sebagai cabang samping dalam arti yang paling sempit. Sebagian besar asal-usulnya terkait dengan pohon biasa. Oleh karena itu, mereka tidak benar-benar dibuat dari awal. Dia berhenti sejenak, namun, ini terkait dengan eksperimen yang sama sekali baru untuk ras baru. Misalnya, saat berada di ambang kematian, jika Anda memisahkan anggota tubuh Anda dan menambahkannya ke tubuh lain dan anggota tubuh ini mulai lagi dan berkembang biak, tubuh ini dapat dianggap sebagai salinan baru dari Anda dan mungkin menggunakan Anda sebagai referensi di masa depan. Dia bertanya-tanya, jadi, dalam arti tertentu, boneka Lai ini adalah sejenis boneka yang dibuat dari bagian-bagiannya. Seseorang masih dapat menelusuri kembali dan menemukan asal-usulnya. Li Qiye menggelengkan kepalanya, ya dan tidak. Meskipun benih ini mempunyai asal-usul, namun benih tersebut tidak dimanipulasi. Ini hanyalah sebuah ujian untuk melihat apakah mereka dapat hidup kembali dan mungkin membentuk suatu ras dan peradaban. Asal mereka hanya menggunakan mereka sebagai referensi. Mengenai bagaimana tanaman layu ini bisa muncul di sini, masih sangat bisa diperdebatkan. Lalu apakah mereka akan menjadi sebuah perlombaan? Ini adalah pertanyaan yang ingin ditanyakan. Benih yang berkembang biak menjadi suatu ras adalah suatu hal yang menakjubkan. Akankah mereka dapat memiliki rumah dan peradaban sendiri seperti para roh menawan, setan laut, dan penjahat? Li Qiye menyaksikan orang-orang yang berbaring itu berjalan berkeliling dan perlahan berkata, sulit untuk mengutarakan.
Jika mereka bisa menjadi suatu ras, maka mereka harus berhasil mewariskan keturunannya selama 3 generasi atau tidak bisa dianggap sukses. Setidaknya, secara teori, 3 generasi, apa maksudmu? Dia tidak mengerti. Dia merenung sejenak sebelum menjawab, generasi pertama adalah permulaan, seperti generasi yang lain di depan. Benihnya masuk ke dalam tubuh dan mengubahnya menjadi layu. Dia bertanya, kalau begitu, bagaimana dengan generasi kedua? Perlahan-lahan ia menjelaskan, generasi kedua merupakan keturunan dari 2 generasi pertama yang lain dan membutuhkan proses yang sangat panjang. Pertama, orang-orang yang terbaring ini harus melahirkan kehidupan di dalam tubuh mereka sendiri. Hanya dengan begitu mereka dapat memiliki kehidupan dan darah mereka sendiri dan mewariskannya kepada generasi berikutnya. Namun, sangat jarang menemukan seseorang yang telah meninggal dan menghidupkan kembali apinya demi keturunannya. Matanya berubah tajam pada saat ini. Dia bertanya, tapi mereka masih bisa menggunakan orang yang masih hidup, apakah tidak mungkin mengambil alih orang yang masih hidup? Ini tidak sama. Li Qiye tersenyum dan kecewa, apa yang kamu bicarakan adalah parasit perkembangan, mereka tidak akan memiliki tubuh dan garis keturunan sendiri. Benih dalam tubuh yang hidup akan ditentang oleh inangnya. Bahkan jika seorang Lai ingin bereproduksi, keturunan dan keturunannya akan dengan mudah membunuh mereka. Oleh karena itu, bahkan ketika mereka adalah makhluk hidup, mereka harus memusnahkannya terlebih dahulu agar dapat bertransformasi. Misalnya, jika pengambil alihan seperti ini mudah, banyak God King dan Kaisar abadi yang bisa terus hidup. Setiap penerbit memiliki nasib sebenarnya yang berbeda. Bahkan jika orang lain menggantikan nasibmu yang sebenarnya dengan nasib mereka, tubuhmu akan tetap menolaknya. Manusia pada dasarnya memiliki 3 jiwa dan 7 roh, hal seperti itu tidak dapat diambil begitu saja. Oleh karena itu, apakah menurut Anda benih benar-benar dapat mengambil alih tubuh? Mereka harus membunuh tuan rumah. Sederhananya, mereka memperlakukan jenazah sebagai pupuk agar bisa tumbuh dewasa. Ini adalah hal yang mendasar. Anda masih belum membahas tentang generasi kedua. Ye Xiaoxiao masih bingung. Li Qiye menjelaskan, ini adalah jenis keberadaan yang hampir mustahil untuk dilihat. Generasi pertama mungkin bisa menyalakan kekuatan hidupnya sendiri, namun pada akhirnya mereka tetap tidak bisa lepas dari cangkangnya yang awalnya berupa mayat. Dalam artian, mereka masih mati atau berada di ambang kematian. Status seperti itu membuat hampir mustahil untuk melahirkan kehidupan baru. Kemungkinan ini cukup rendah untuk diabaikan sepenuhnya dan, mengingat keadaannya, generasi kedua tidak akan menjadi makhluk cerdas. Sejak saat itu, mereka akan disebut bangkai pohon, jenis keberadaan yang berbeda. Trikors. Dia kembali ke nama itu dan menarik napas dalam-dalam. Li Qiye mengangguk, ya, bangkai pohon adalah keturunan gagal dari orang yang terbaring. Namun, mereka sangat kuat. Bertemu dengan mereka akan menempatkan Anda dalam bahaya besar. Ingat, mereka tidak memiliki kecerdasan dan hanya memindahkan mayat. Jadi bagaimana jika pohon-pohon ini melahirkan? Dia dengan sungguh-sungguh berkata, jika generasi kedua berhasil melakukannya, mereka akan menghasilkan eksistensi dengan daging. Artinya mereka akan memiliki jiwa sendiri, inilah perbedaan terbesar antara mereka dan orang tua. Generasi kedua mungkin merupakan bentuk pertama dari sebuah ras. Tentu saja, semua perlengkapan harus dipenuhi. Lalu apakah generasi ketiga merupakan produk akhir yang sukses? Li Qiye menjawab, jika generasi ketiga bisa muncul, maka ya, mereka akan menjadi ras yang benar-benar baru dengan karakteristik uniknya masing-masing. Mereka akan lolos dari batasan garis keturunan orang yang lain. Dengan demikian, mereka bisa berjalan bebas dan meninggalkan punggung pohon ilahi. Maksudmu, yang lain hanya bisa hidup di punggung bukit. Dia menyadari sesuatu. Benar, pernahkah kamu melihat tanaman lain di tempat lain di dunia ini? Tentu saja tidak. Li Qiye sambil tersenyum berkata, pikirkanlah, hanya dengan beberapa benih. Dan mayat, bagaimana mereka bisa bertahan selama ribuan tahun? Mereka bukan hanya parasit di tubuh inang. Sebagian besar, mereka masih bergantung pada asal-usulnya. Jika mereka meninggalkan tempat ini, mereka tidak akan bisa bertahan lama atau mewariskan keturunannya. Dia terkekeh saat ini dan berkata, untuk menjadi keturunan baru, seseorang harus lepas dari kekangan yang sebelumnya. Jika mereka tidak bisa meninggalkan punggung bukit, mereka tidak akan pernah menjadi ras yang sebenarnya.
Dia sedikit terkejut dan akhirnya bertanya, apakah ada yang berbaring sebelumnya? Saat ini masih belum terdengar. Faktanya, selama 7 tahun, sangat sedikit generasi kedua yang muncul. Li Qiye menenangkan. Dia berkata, jadi mereka tidak punya peluang untuk sukses. Belum tentu, mereka dapat ditingkatkan hingga tepat. Tanaman layu baru diperbaiki setiap generasi berikutnya. Tatapan Li Qiye berubah menjadi dalam. Saat ini, yang lain telah mencapai desa di bawah. Banyak penduduk desa segera keluar. Penduduk desa ini mempertahankan penampilan tuan rumah ketika mereka masih hidup. Satu-satunya aspek yang berbeda adalah bagian-bagian yang telah berubah menjadi kayu atau cabang-cabang yang tumbuh dari dagingnya. Xiao Xiao bertanya-tanya, apa yang mereka lakukan? Li Qiye perlahan menjawab, menyambut anggota baru yang akan diterima ke dalam keluarga. Yang baru terletak sedikit membingungkan dan mencurigakan. Namun, mendorongnya menuju penduduk desa. Seorang lelaki tua jangkung dan perkasa dengan tubuh sempurna di luar titik kayu di antara kedua dokumen keluar. Sulit untuk mengetahui perbedaannya dari orang lain di lokasi lain. Orang itu pasti berasal dari sekolah ekstrim yang, karakter tingkat yang lebih tua. Xiao Xiao memperhatikan seragam dan hiasan pinggangnya. Tampaknya menjadi kepala desa yang memimpin sisanya menyambut Lai baru. Hati-hati, mereka punya hukum yang pantas. Dia tersenyum padanya. Mereka tahu cara membungkusnya. Ini mengejutkannya. Mereka telah mencerna jejak tuan rumah dan mewarisi beberapa hal darinya. Li Qiye menjelaskan, misalnya, terhanyut dan kenangan saat mereka masih hidup. Tentu saja, tidak semua dari mereka dapat mewarisi hal-hal ini, dan bahkan jika mereka mewarisinya, itu hanya sebagian dari keseluruhan. Kepala desa memegang tangan orang yang baru berbaring itu sambil tersenyum bahagia. Sulit membayangkan bahwa orang-orang yang terbaring ini dulunya adalah mayat. Penampilan mereka tidak jauh berbeda dengan ras lain karena mereka juga memiliki emosi. Sungguh pemandangan yang aneh dan sangat menakutkan. Li Qiye berjalan ketika kepala desa ini ingin membawa orang-orang yang berbaring ke desa. Penduduk desa terkejut setelah melihat orang-orang di luar mendekat dan tidak menyembunyikan rasa permusuhan mereka sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan-tuan, saya minta maaf mengganggu acara menyenangkan Anda, tetapi saya harus melakukan sesuatu." Permintaan maaf saya. Mereka menetap tidak ramah mereka pada Li Qiye. Li Qiye tidak keberatan sama sekali dan meraih Lai yang baru. Layu ini secara alami mencoba menghindari pemukulan dan benar-benar menggunakan teknik melangkah dari spirit abis. Namun, lamarannya sangat kikuk dan memiliki ribuan. Bagaimana cara menghindari Li Qiye? Itu segera ditangkap. Mengaung. Kepala desa berteriak dan menyerang Li Qiye dengan awalan seekor singa. Kecepatannya luar biasa dan menembus angin. Ini adalah teknik hebat dari sekolah ekstrim yang. Aku juga ingin menangkapmu. Ia tersenyum dan segera menekan kepala desa dengan satu telapak tangan. Meskipun gerakannya luar biasa, namun ia masih belum bisa menandingi Li Qiye dan berhasil ditundukkan. Mengaung. Penduduk desa lainnya berteriak dan memasang ekspresi marah. Semuanya meluncur ke arahnya. Li Qiye tidak menatap sekilas mereka dan dengan santai menunjuk ke depan. Dalam sekejap mata, karantina luar angkasa muncul. Mereka terlihat sangat dekat dengannya, namun ruang mereka terlindungi dan tidak dapat menutup jarak. Kleng, dalam sepersekian detik, Li Qiye menggunakan hukum untuk menyematkan kepala desa dan kepala desa ke pohon. Dia memanggil Myriad Heavenly Cauldron dan menciptakan pisau yang terbuat dari api yang kemudian dia gunakan untuk memotong keduanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Pembedahannya sangat aneh sehingga Ye Xiao Xiao tidak tahan untuk menontonnya lebih lama lagi. Ini tidak berarti dia tenggelam. Faktanya, dia telah mengebor hal ini sebelumnya sebagai anggota Pulau Emas. Dia jelas tidak takut mati atau dibunuh, apalagi melihat darah. Namun, penguasaan pisau oleh Li Qiye membuatnya ketakutan, tidak hanya setiap potongannya akurat, tetapi juga indah dan halus, sepertinya dia pernah membedah makhluk hidup dari ras lain sebelumnya. Dengan pisau di tangannya, dia memberikan sensasi bahwa dia adalah seorang tukang daging yang hebat. Penguasaan pisaunya sempurna dan akan membuat penonton merinding, membiarkan mereka mencium bau persaudaraan. Faktanya, firasat Xiao Xiao ada benarnya. Selama bertahun-tahun, Li Qiye memang telah melakukan hal seperti ini, terutama pada Ming kuno. Dia bereksperimen pada Ming kuno dengan kerangka abadi inci demi inci.
Dia dengan cepat membuka tengkorak mereka dengan tekniknya yang sempurna. Dia mulai mengiris dari dahi dan ketika mencapai tengkorak, tidak ada kerusakan pada ototnya. Yang lebih mengerikan lagi adalah setelah sebagian tengkorak mereka dipotong, mereka masih hidup tanpa menunjukkan sedikit pun rasa sakit. Mereka masih berkedip seperti sebelumnya. Li Qiye dengan hati-hati melihat bagian dalamnya. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata pada Xiao Xiao, apakah kamu melihat apa yang hilang di sini? Xiao Xiao tidak ingin melihat sama sekali. Meski darah tidak keluar dari gangguan ini, bau busuk masih ada di pikiran. Dia harus memperhatikan setelah ditanya dan membuatnya menarik napas dalam-dalam. Baik kepala desa maupun orang yang baru berbaring memiliki sesuatu yang tumbuh di dalam tengkorak mereka. Itu adalah tanaman yang tampak seperti ginseng dengan akar. Yang paling aneh adalah ginseng ini memiliki mata seperti manusia. Makhluk seperti itu dihilangkan di dalam otak keduanya seolah-olah akarnya juga tumbuh hingga ke persendian tubuh. Apa ini? Dia merasa mual setelah melihat ginseng. Kamu bisa berasumsi sebagai orang jiwa yang lemah, sesuatu yang mirip dengan takdir kita yang sebenarnya. Li Qiye terkekeh, tubuh hanyalah sebuah entitas fisik, aspek terpenting bagi kita adalah nasib sebenarnya. Apa perbedaan antara keduanya? Dia tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang subjek khusus ini. Faktanya, hanya sedikit orang yang mengetahui rahasia pengetahuan ini. Li Qiye hanya mengetahuinya karena dia selalu memperhatikan orang yang berbaring. Setiap kali dia datang ke sini, dia akan membedahnya sebentar. Ada perbedaan besar. Di mata saya, kemajuan luar biasa telah dicapai dalam 1 atau 2 generasi terakhir. Li Qiye tersenyum dan menjelaskan, lihat, jiwa kepala desa jelas tumbuh hingga ke setiap bagian tubuh berdasarkan kriteria. Sedangkan Lai baru ini berbeda. Meskipun ia masih berusaha untuk tumbuh ke seluruh tubuh, ia terutama terletak di otak, sangat mirip dengan 3 jiwa dan 7 roh kita. Jiwa mereka meningkat dan pada akhirnya bisa menjadi seperti kita. Setelah penjelasan ini, Xiao Xiao akhirnya melihat perbedaan keduanya. Apa arti penting di balik ini? Dia bertanya sambil melihat ginseng yang tumbuh di kepala mereka. Itu berarti kesuksesan sudah dekat. Li Qiye berbicara dengan pasti. Jika mereka bisa menjadi seperti kita dengan 3 jiwa dan 7 roh, sebuah takdir yang sebenarnya, maka itu akan menjadi transformasi yang sempurna. Dia menatap ke kejauhan dan melanjutkan, saya tidak tahu apakah mereka bisa sukses atau tidak dan saya mungkin tidak bisa melihatnya, tapi hari itu pasti akan tiba. Hari apa? Dia bingung. Dia tersenyum sambil tersenyum, bencana atau berkah roh surga, sulit untuk dikatakan. Bencana apa? Dia menjadi penasaran karena dia belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Dia memegangi kepalanya, kamu tidak perlu tahu. Anda akan mengikuti saya di masa depan, jadi Anda juga tidak akan melihatnya. Bah, siapa yang mau ikut denganmu? Dia dengan marah menyorotinya. Li Qiye dengan santai tersenyum dan menciptakan benang api dari kualinya untuk menjahit tengkorak yang terbuka. Tindakannya selama ini telah memicu kemarahan warga desa. Mereka melolong dan ingin menyerangnya, namun karantina luar angkasa Li Qiye membuat mereka tidak mampu melakukannya. Bahkan jika dia hanya berjarak 1 inci dari mereka, serangan mereka hanya bisa mengenai udara tipis. Setelah pekerjaan menjahit selesai, tidak ada bekas yang terlihat di tengkoraknya. Tampaknya olah tidak terjadi apa-apa. Kamu menyimpang, jangan bilang kamu sering melakukan ini. Dia tidak bisa bertanya setelah melihat metode terampilnya. Kamu benar, jumlah yang telah aku bedah mungkin tidak mencapai 1 juta, tapi setidaknya 800.000. Dia melihatnya. Dia memasang wajah jijik dan berseru, menjauhlah dariku, aku yakin kamu pasti punya pola pikir mesum. Li Qiye tertawa dan melepaskan kepala desa dan Lai yang baru, maaf atas masalah ini, maafkan saya. Aku akan pergi sekarang. Xiao Xiao tidak bisa berkata-kata untuk sikapnya saat ini. Bersikap hormat setelah membuka tengkorak mereka, ini terlalu tidak masuk akal. Li Qiye dengan tenang pergi sebelum orang yang berbaring bisa bereaksi. Meskipun Xiao Xiao menyuruhnya menjauh, dia segera mengejarnya. Penduduk desa sangat gembira melihat keduanya baik-baik saja meskipun membiarkan mereka kosong dan dengan cepat membawa mereka ke dalam desa. Xiao Xiao dan Li Qiye terus berjalan. Sepanjang perjalanan, mereka melihat banyak desa bahkan kota kecil. Semuanya diciptakan dan ditempati oleh yang berbaring. Selain itu, makhluk-makhluk ini kurang lebih mewarisi beberapa ingatan,
mengukur, dan bahkan hukum yang pantas dari tuan rumah mereka. Oleh karena itu, kaum awam yang berkuasa memimpin posisi kepala desa dan penguasa kota. Saat mereka bergerak maju, Xiao Xiao bahkan melihat seorang penguasa kota yang sangat kuat dengan kekuatan virtues paragon. Ini karena tuan rumah dulunya adalah dewa raja yang luar biasa. Setelah melihat Lei ini, dia berkomentar, banyak ahli meninggal di punggung pohon ilahi. Kudengar bahkan para God King pun mati di sini. Jika semuanya berbaring dan berkumpul, bukankah itu kekuatan yang menakutkan? Kekuatan tubuh mereka sebelumnya bukanlah alasan mengapa mereka menakutkan. Kemampuan mereka untuk mengandalkan punggung bukit itu sendiri adalah kekuatan yang paling kuat. Li Qiye dengan menjawab datar, faktanya, orang yang berbaring bukanlah orang jahat, mereka hanya ingin bertahan hidup. Meskipun mereka tidak berbaur dengan makhluk lain dan bahkan menolak para penggarap untuk berintegrasi dengan mereka, mereka tidak menyerang manusia dalam keadaan biasa. Makhluk yang menakutkan adalah bangkai pohon. Mereka bahkan lebih kuat dari yang lemah dan memiliki jumlah yang lebih banyak juga. Pohon mayat, bukankah mereka keturunan orang yang lemah? Mengapa generasi gagal ini tidak tinggal bersama orang tuanya? Dia sedikit terkejut. Tidak, mereka tidak tinggal bersama. Li Qiye dengan lembut menenangkan, jika yang berbaring adalah makhluk yang hampir mati, maka bangkai pohon adalah makhluk yang benar-benar mati. Yang mati dan hampir mati tidak akan hidup bersama, jadi bangkai pohon akan tinggal bersama, jauh dari yang mati. Dia bertanya, kenapa kita belum melihatnya? Jangan terburu-buru, kita akan segera membahasnya. Dia terkekeh, pada saat itu, Anda akan melihat banyak sekali bangkai pohon. Jika Anda mendekati mereka, mereka akan menyerang Anda terlebih dahulu. Duo ini melanjutkan perjalanan mereka dengan santai. Li Qiye menguraikan area tersebut selama perjalanan. Yang lebih aneh lagi adalah dia tampak sedang memperbaiki tempat ini. Setiap langkahnya bertujuan untuk meninggalkan jejak. Ia pun menyempatkan diri mengamati setiap desa dan kota yang mengalami Lai. Setelah harus mampir ke setiap desa dan kota, akhirnya dia bertanya, Raja Ego, kenapa kamu meneliti? Apa tujuanmu? Tujuan apa? Aku hanya sedang meneliti. Li Qiye dengan santai tersenyum, faktanya, yang Lai adalah referensi yang bagus. Dari yang tidak ada menjadi ada, merekalah benih-benih yang akan melahirkan suatu ras. Meski memiliki segala macam kekurangan dan kekurangan, namun ada banyak manfaatnya jika kita mempelajarinya. Kemudian, dia masih bingung. Faktanya, sebagian besar petani tidak akan memperdulikan masalah ini meskipun mereka tahu bahwa pembangunan dimulai dari bibit. Sebagian besar dari mereka khawatir tentang cara mendapatkan harta karun atau cara mengembangkan hukum tertentu. Jadi, siapa yang peduli dengan masalah sepele tentang orang yang awam dan asal-usulnya? Tidak apa, Li Qiye tersenyum, hanya sebuah referensi yang menarik dan berharga untuk memulai sebuah kompetisi. Pengalaman apa yang mereka perlukan, bagaimana cara mengubahnya, semua informasi ini sangat berharga. Mereka mulai dengan menggunakan tubuh, jadi ada masalah besar saat itu juga. Namun, setelah bertransformasi dan berubah, mereka menjadi sesuatu yang tidak terbayangkan. Pergeseran seperti ini memerlukan waktu jutaan tahun yang tidak dapat ditukarkan. Dia menjadi serius saat melanjutkan, manusia dan pohon tidak memiliki asal-usul yang aneh seperti yang layu. Lagi pula, yang layu tidak dipengaruhi oleh surga seperti ras lainnya, terutama para roh menawan. Ras-ras lain lahir dan bergantung pada dunia. Sebaliknya, mereka yang awam tidak dilindungi oleh dunia dan tidak dicintai, sehingga mereka tidak punya pilihan selain dilahirkan dengan cara yang aneh ini. Namun demikian, sejak lahir hingga terbentuknya kelompok, sebuah proses bertahap hingga menjadi sebuah ras, semuanya menarik dan patut untuk ditelusuri. Dia menghela nafas saat ini. Sepertinya Anda mencoba menciptakan balapan. Sikapnya berubah saat merawat. Meskipun usianya masih muda, dia masih berasal dari garis keturunan ayah pohon dan menyadari pentingnya tugas yang luar biasa ini. Seperti yang dikatakan Li Qiye di masa lalu, menciptakan kehidupan adalah urusan langit yang tinggi. Jika dia bisa menyelesaikan tugas ini, itu akan sangat menakutkan. Bahkan Kaisar Abadi pun belum mencapai hal ini. Siapa bilang aku ingin membuat balapan? Li Qiye dengan lembut menenangkan, saya hanya ingin lebih memahami dunia.
Sebagai kata di dasar sumur, saya ingin memahami apa yang memikirkan surga terkutuk dengan menjelajahi ciptaan yang berbaring. Kata-kata biasa seperti itu akan membuat orang lain tercengang. Pengetahuannya jauh melebihi kemampuan berkomunikasi biasa, jadi dia menyadari sesuatu setelah mendengar ini. Pahami pikiran surga terkutuk. Ucapan acuh tak acuh seperti itu sudah lebih dari cukup untuk mengejutkan orang lain. Coba pikirkan, berapa banyak petani yang mencoba melakukannya. Ini telah melampaui jangkauan pemahaman mereka. Hanya karakter yang telah mencapai level kaisar yang akan memikirkan masalah ini. Mencoba memahami surga. Bagaimana maksudnya? Apakah kamu ingin menggantinya? Matanya membelalak tak percaya. Siapa bilang aku ingin menggantinya? Li Qiye tersenyum, apa bagusnya menjadi surga yang jahat? Ketidakpedulian pada akhirnya bukanlah hal yang menyenangkan. Namun, ada beberapa tugas yang perlu dieksplorasi dan diselesaikan pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang bisa melihat melalui mata Li Qiye yang tak terduga saat ini. Ada banyak kota dan desa di sepanjang jalan. Namun, mereka menginginkan antagonisme terhadap pihak luar dan menolak mengizinkan integrasi apapun. Tentu saja, ada yang menyampaikan, seperti benteng pohon ilahi. Kota ini menerima semua orang, bahkan orang luar. Ini juga mengizinkan perdagangan inklusif. Pada saat yang sama, ini adalah kota Lai terbesar dan salah satu kota terbesar di seluruh Godal. Itu dibangun di persimpangan dua pegunungan. Jika seseorang dapat melihat kota dengan mata kepala sendiri, mereka pasti akan terkejut dengan pemandangan tersebut. Tempat ini memiliki dua gunung yang menembus bumi dan saling bersilangan hingga ke langit. Kota itu sendiri dibangun di persimpangan ini oleh orang-orang yang terletak, sehingga kota itu menggantung secara spektakuler di udara. Ye Xiaoxiao menjadi bersemangat saat melihat kota dan para penggarap datang dan pergi, jadi benteng pohon ilahi dibangun di sini. Saya selalu berpikir bahwa hal itu akan terjadi di lapangan. Li Qiye tersenyum dan membawanya mendaki sepanjang pegunungan. Ada beberapa orang yang berbaring menuju kota di sepanjang jalan juga. Xiao bertanya pada Li Qiye, mengapa orang-orang yang berbaring di sini berinteraksi dengan orang luar dan bahkan berdagang dengan mereka. Hingga saat ini, dia selalu bertanya pada Li Qiye setiap kali ada pertanyaan yang muncul. Dia menemukan bahwa dia tahu lebih banyak daripada nenek-nenek moyang sektenya. Dia tersenyum, ini adalah proses yang harus dilalui suatu ras untuk maju dari peradaban tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Desa ke kota besar. Bagi mereka yang Lai, desa-desa kecil baru saja diubah menjadi Lai. Setelah mandiri, mereka bisa pergi ke kota atau bahkan kota besar seperti ini. Bagaimana seseorang bisa menjadi ras sejati tanpa berdagang dan berinteraksi dengan orang lain? Misalnya, meskipun mereka bisa tetap mandiri seperti roh menawan dan sekte manusia, mereka tetap memilih untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ini adalah suatu keharusan untuk tumbuh lebih kuat. Dia mengangguk berulang kali sambil mendengarkan Li Qiye. Bagaimanapun, dia masih terlalu muda dan, meskipun pengetahuannya luas, dia tidak bisa memahami semuanya dan topik yang dikomentarinya. Akhirnya, mereka sampai di luar gerbang kota. Ada pohon besar yang melindungi benteng ini. Itu menjulang tinggi ke langit dengan 4 akar yang sangat tua menopang dasarnya. Setiap akar menjaga salah satu pintu masuk. Saat melihat ke atas, wajah tua terlihat di pohon. Ia terlihat sangat baik hati dan memiliki janggut panjang berwarna abu-abu. Ciri-cirinya ramah seperti kakek tetangga. Saat ini, matanya tertutup seolah sedang tidur. Dia merasa ingin tahu dan bertanya, apa itu? Yang lain berbaring. Iya dan tidak, bisa dikatakan Lai tapi juga sesuatu yang lain sama sekali. Itu adalah penguasa kota tempat ini dan juga penjaga ilahi bagi yang Lai. Dia tersenyum, mereka juga memiliki wali ilahi. Dia terkejut dengan wahyu ini. Ini unik, yang lainnya berbaring semuanya berubah dari mayat. Sebelum menjadi wali ilahi, ia sudah terkenal dan disebut oleh orang lain sebagai leluhur ilahi Terminus. Prestisenya pernah menghalangi seluruh dunia. Terminus leluhur ilahi. Meskipun tidak mengetahui hal ini akan terjadi, dia terlalu akrab dengan nama Terminus setelah mendengarkan berkali-kali di masa lalu. Dia bertanya dengan heran, bukannya ini salah satu jenius paling kuat di generasi leluhur bambu emas? Dia tahu betul nama ini karena Terminus dulunya adalah saingan terkuat leluhurnya sendiri, leluhur bambu emas.
Meskipun Terminus pada akhirnya tidak bisa menjadi ayah pohon, prestasi gemilang mereka tetap bersinar di 9 dunia. Sejak dia besar di Pulau Emas, dia telah mendengar cerita nenek moyangnya, oleh karena itu dia akrab dengan nama Terminus. Ya, itu adalah leluhur ilahi Terminus, saingan nenek-nenek moyangmu. Li Qiye tersenyum, setelah gagal menjadi ayah pohon, dia secara sukarela bergabung dengan sebuah benih di sini, di punggung bukit. Bagian paling luar biasa dari semua ini adalah dia tetap hidup setelah menyatu dengan satu. Pada akhirnya, dia dihapus di sini dan menjadi penjaga kota yang berbaring dan ini. Sudah lama sekali sejak seseorang menyebut nama itu. Saat Li Qiye selesai berbicara, wajah tua di pohon itu membuka matanya dan tersenyum. Ye Xiaoxiao menatap wajah aneh yang menempel di pohon itu dan dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, apa perasaan benih yang dikeluarkan dari dalam dirimu? Apakah kamu merasa seperti boneka? Tidak, aku bukan boneka. Dia dengan ramah tersenyum seperti kakek tetangga, saya hanyalah eksperimen lain. Bagaimana perasaannya? Rasanya cukup enak, seperti dedaunan yang kembali ke bumi. Orang-orang pada akhirnya harus mati, tetapi mengenai mana dan bagaimana, pilihannya berbeda untuk setiap individu. Jadi kamu memilih untuk tinggal di tempat ini. Xiao-Xiao dengan rasa penasaran mengamati leluhurnya. Bagi para pengkhianat, hanya ayah pohon yang bisa dihilangkan di bumi. Namun, status Terminus saat ini cukup aneh. Dia menyelesaikan tugas ajaib ini tanpa menjadi ayah pohon. Ya, meski merupakan karakter terkenal, dia tetap cerewet seperti orang tua, tidak ada yang buruk di tempat ini. Setidaknya, ini memberiku perasaan seperti di rumah sendiri. Orang-orang pasti akan merasakan nostalgia. Li Qiye hanya tersenyum setelah mendengarnya. Tentu saja, situasi tidak seperti yang dibayangkan oleh nenek moyang. Ada alasan lain mengapa dia mengambil pilihan ini. Nak, kamu pasti keturunan leluhur bambu emas, aku tidak menyangka akan bertemu dengan keturunan seorang teman setelah bertahun-tahun. Nenek moyang dengan hati-hati memandang Ye Xiaoxiao sebelum tersenyum. Keturunan seorang teman. Xiaoxiao bertanyakan matanya dengan ragu dan bertanya, seharusnya dia adalah keturunan saingannya. Kamu tidak akan menyerangku karena ini, kan? Sang leluhur tertawa terbahak-bahak ketika menjawab, nak, ada beberapa hal yang berbeda dari apa yang dibayangkan oleh keturunannya. Ya, nenek-nenek moyangmu dan aku dulunya merupakan rival dalam memperebutkan posisi ayah pohon. Namun, kalian para junior mungkin tidak tahu bahwa kami juga adalah teman baik yang selalu bersama sepanjang waktu. Dia menghela nafas secara sentimental setelah mengatakan ini. Meskipun tahun-tahun telah berlalu, dia masih ingat dunia yang telah dia tinggalkan dan dia hampir melupakan banyak hal. Ketika topik ini diangkat hari ini, dia teringat akan semangat masa mudanya di masa lalu, sikapnya yang heroik dan berapi-api yang membumbung tinggi ke angkasa. Xiao-Xiao dengan menawan tersenyum, benar. Aku tidak perlu berbohong padamu. Terminus berbicara sambil menatap sebelum terkejut, nak, garis keturunanmu. Bagaimana dengan garis keturunanku? Dia merasa sedikit senang setelah menyadari bahwa dia mungkin telah menemukan beberapa petunjuk dan buru-buru bertanya, apakah Anda tahu asal-usul garis keturunan saya? Nenek moyang dari Pulau Emas selalu bingung tentang asal-usul keturunannya. Mereka tahu bahwa itu sangat berharga, tetapi mereka tidak dapat menentukan alasan pastinya. Tapi, sekarang, Terminus bisa melihat beberapa petunjuk, membuatnya sangat gembira. Mungkin dia bisa menghilangkan misteri darahnya. Dia memandangnya sebentar sebelum perlahan menjawab, garis keturunanmu sangat kuno. Jika nenek moyang Anda masih hidup, mereka akan sangat bersemangat. Setelah mendengar tanggapannya yang mendalam, dia segera bertanya, apa garis keturunannya dan apa manfaatnya. Dia memandangnya dan merenung sejenak sebelum menjawab, saya tidak terlalu yakin dengan garis keturunan Anda karena saya belum pernah melihat garis keturunan kuno seperti itu, tapi saya tahu ada tempat. Tempat seperti itu memang ada, tapi itu tergantung siapa yang membawanya. Li Qiye dengan santai berbicara sebelum Terminus menyelesaikannya. Hal ini mendorong pohon tua itu untuk melihat lagi ke arah Li Qiye dengan kilatan cahaya yang memenuhi matanya. Siapapun yang mengetahui identitas Terminus akan ketakutan jika harus menghadapinya. Namun, Li Qiye sama sekali tidak terganggu dan berdiri di sana dengan senyuman di wajahnya. Setelah memperhatikannya baik-baik, mata Terminus tiba-tiba berubah. Dia berhenti melihat dan mendengus. Ye Xiaoxiao,
sebaliknya, merasa bersemangat lagi dan bertanya kepada leluhur, tempat apa? Terminus dengan canggung tertawa, baiklah, saya hanya mendengar tentang legenda ini. Sayangnya, saya sudah dihapus di sini dan tidak bisa pergi jadi saya tidak bisa membawa Anda ke sana. Bangsawan muda di sebelahmu, aku yakin dia bisa membawamu ke sana. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Li Qiye lalu kembali ke Terminus setelah mendengar jawaban aneh ini. Dia kemudian menunjukkan tajam sambil meletakkan kedua tangannya di pinggang rampingnya dan berkata, Ego King, apakah kamu melakukan sesuatu yang buruk lagi? Kamu pasti telah melakukan sesuatu di belakangku. Li Qiye hanya menjawab dengan santai, sesuatu yang buruk. Saya tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan sama sekali. Kamu masih menyangkalnya. Sebelumnya, dia jelas-jelas ingin memberitahuku tentang suatu tempat, tapi sekarang dia diam saja. Siapa lagi selain Anda yang bisa menyebabkan kerusakan? Katakan sejujurnya sekarang, apa yang sedang kamu coba lakukan? Dia memasukkannya ke dalam jelek. Meskipun usianya masih muda, dia sama sekali tidak bodoh dan memahami bahwa ada alasan mengapa sikap Terminus tiba-tiba berubah. Li Qiye dengan acuh tak acuh tersenyum, apapun yang kamu pikirkan, tapi ketahuilah bahwa kamu salah menuduh orang baik. Siapakah leluhur ilahi Terminus? Dia mengakar di sini dan tidak takut pada siapapun, akankah dia benar-benar mengubah nada bicaranya hanya karena junior sepertiku? Saya tidak percaya Anda mendokumentasikan pria baik hati seperti saya, apakah tidak ada keadilan di dunia ini? Meskipun Xiao Xiao merasa bahwa Li Qiye sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik, dia dengan hati-hati menginstalnya lagi dan merasa bahwa kualitasnya tidak berdasar. Terminus adalah saingan dari nenek-neneknya dan tidak mungkin takut pada junior muda seperti Li Qiye. Dia menyadari keraguan-raguannya dan tertawa sambil menepuk pundaknya, baiklah. Gadis kecil, kamu menganggap kebaikanku sebagai kejahatan. Jika menurut Anda saya memiliki motif tersembunyi, Anda dapat tinggal dan berbicara dengan leluhur. Perasaanku sangat terluka. Oleh karena itu, dia berbalik untuk pergi. Baiklah, Raja Ego. Aku tahu aku salah, kenapa kamu terburu-buru pergi? Dia berpikir bahwa dia salah menuduhnya dan segera mengejarnya. Dia berhenti dan menatap dengan seringai di wajahnya sebelum mencubit hidungnya, berubah setelah mengetahui bahwa kamu salah, nak. Dia memberikan pandangan sekilas dan tendangan juga sebelum mengambil posisi kuat seperti biasanya, jangan mengambil 1 mil pun setelah aku memberikan 1 inci. Ego King, aku akan mengikutimu berkeliling, tapi kamu harus membawaku ke tempat yang kamu sebutkan tadi. Dia berbicara tentang tempat yang dibicarakan Terminus. Faktanya, dia tidak tahu di mana atau apa itu, tapi intuisinya mengatakan bahwa itu sangat penting baginya. Li Qiye terkekeh, tentu saja, untuk apa lagi aku membawamu ke punggung bukit. Namun, kami tidak sedang terburu-buru saat ini. Aku akan mengantarmu ketika waktunya tepat. Setelah mendapatkan beberapa kemajuan, Xiao Xiao merasa cukup puas dan bangga. Dia dengan bangga mengangkat dagunya yang halus ke arah Li Qiye dan berkata, lebih tepatnya seperti itu. Sikap arogannya membuatnya geli, kita harus masuk sekarang. Kakek, sampai jumpa lagi. Xiao Xiao melayang ke arah Terminus. Meskipun temperamennya berapi-api, dia masih memiliki sisi manis. Terminus menampilkan senyuman ramah dan mengambil dahan hijau untuk diberikan kepada Xiao Xiao, kamu bisa datang ke punggungan pohon ilahi dan bermain kapanpun kamu mau. Juga, jika ada masalah, beritahu aku. Oke, dia tidak terlalu menyarankan dan dengan santai menerima cabang itu. Dia tentu saja tidak tahu pentingnya hal itu. Sebagai pelindung ilahi bagi kota yang berbaring dan kota ini, cabangnya akan memungkinkan Xiao Xiao melakukan perjalanan tanpa hambatan. Ini menjamin keselamatannya di banyak lokasi di kuburan ini. Li Qiye hanya tertawa kecil dan membawanya ke dalam kota. Terminus mau tidak mau bertanya sebelum keduanya pergi, bangsawan muda, berapa lama kamu akan tinggal di sini? Li Qiye dengan santai menjawab, saya belum memikirkan hal itu. Saya di sini untuk menemui seseorang, saya ingin tahu apakah mereka masih ada di dunia ini. Jika memungkinkan, saya ingin Anda membantu saya mengatur pertemuan. Jika saya puas, saya akan segera pergi. Terminus menutup mulut lagi setelah mendengar ini. Li Qiye tertawa dan akhirnya masuk ke kota bersama Xiao Xiao.
Sementara itu, Terminus memperhatikan keduanya dan membunyikannya, sungguh garis keturunan yang luar biasa, sepertinya kakek emas sudah memiliki penggantinya. Dia menghela nafas dengan emosi setelah mengatakan ini. Meskipun dia tidak sepenuhnya yakin dengan garis keturunan Ye Xiaoxiao, dia masih bisa mengatakan bahwa itu benar-benar luar biasa. Jika ada kesempatan lain, dia pasti akan mencoba membimbingnya. Sayangnya, hari ini bukanlah saatnya karena dia mengerti bahwa dia telah dipilih oleh orang lain. Bahkan jika dia lebih kuat, dia tetap tidak berani mencoba mencurinya. Terminus adalah eksistensi yang tak tersentuh bahkan oleh Kaisar Abadi sejak dia dihapus di punggung pohon ilahi. Namun, dia sadar bahwa keberadaan yang paling menakutkan di dunia ini bukanlah Kaisar Abadi. Kemarahan mereka tidak membuat semua orang gemetar. Dia tahu sedikit tentang kegelapan. Ini adalah rahasia mengerikan yang hanya diketahui oleh karakter setingkatnya. Semakin seseorang mengetahui rahasia semacam ini, semakin mereka memahami tentang tabu yang tidak dapat diganggu-gugat di dunia ini. Oleh karena itu, meski sepenuhnya menguasai garis keturunannya yang agung, dia tetap tidak berani mengajarkannya. Terminus mendengus, saya berharap roh surga akan damai lebih lama lagi. Beberapa orang sebaiknya mulai berdoa. Mereka yang buta mungkin sedang menghadapi genosida. Bahkan, saya berharap beberapa hal bisa cepat berakhir. Meskipun punggung pohon ilahi adalah salah satu dari 12 kuburan, itu bukanlah ancaman bagi semua orang. Beberapa orang menganggap kuburan ini sebagai harta karun. Misalnya saja tangan gelap yang legendaris. Xiao-Xiao penuh rasa ingin tahu karena baru pertama kali mengunjungi benteng. Dia terus-menerus melihat sekeliling dan menemukan bahwa kota yang tergantung di langit ini tidak jauh berbeda dengan kota-kota lain di roh surga. Meskipun bangunan-bangunan dan rumah-rumah mewah di sini tidak indah, mereka jauh lebih baik daripada bangunan-bangunan kasar di desa-desa. Terlebih lagi, jumlah orang yang terletak di sini tidak terlalu berbeda dengan ras lain. Mereka menjalani kehidupan biasa di kota ini. Namun, yang ada di sini sebenarnya sangat ahli dalam menjalankan bisnis. Seseorang tidak akan bisa mengatakan bahwa mereka adalah ras baru dibandingkan dengan ras lainnya. Orang-orang yang terletak di benteng pohon ilahi tampaknya jauh lebih pintar daripada orang-orang di desa. Mereka bisa melakukan apa saja. Xiao-Xiao dengan cermat mengamati mereka. Pidato mereka juga sangat baik dibandingkan ras lain. Duo ini telah mengunjungi banyak desa sebelumnya, tetapi orang-orang yang berada di sana tidak berbicara. Kalaupun bisa, hanya kalimat sederhana yang keluar. Orang-orang di sini berbicara dengan cara yang sangat menyenangkan tanpa hambatan apapun. Li Qiye menjawab, ini cukup normal. Kelahiran kembali dan transformasi memerlukan waktu untuk adaptasi, dan berapa lama tergantung pada bakat individu. Misalnya, ketika kita lahir, tidak ada satupun dari kita yang bisa berbicara. Perkembangan selanjutnya adalah perkembangan pribadi berdasarkan potensi terpendam yang dapat memberikan hasil berbeda. Mereka dengan santai berjalan melewati banyak toko di benteng. Pemiliknya semualai menjual segala jenis barang. Komoditas yang paling umum adalah pil semangat dan rumput. Xiao-Xiao memperhatikan hal ini dan bertanya, mengapa bahan menyimpulkan paling populer di sini? Apakah karena punggung pohon ilahi memiliki banyak sekali? Itulah salah satu alasannya. Dia tersenyum, ada satu lagi, orang yang berbakat dalam menemukan bahan-bahan ini, sungguh bakat yang luar biasa. Selain itu, banyak juga pohon mati di sini. Apa letak mayat pohon dengan ini? Dia bingung. Mayat pohon perjalanan secara berkelompok dan suka tinggal di dekat bahan-bahan yang ditentukan. Jumlah mereka seringkali proporsional, itulah sebabnya ada sarang dan sarang mayat di sekitar sini. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, meskipun bangkai pohon merupakan ciptaan yang gagal, yang tetap ada adalah orang tua sehingga mereka dapat dengan mudah menemukan bangkai pohon tersebut. Dari sini, mudah untuk memahami mengapa orang yang berbaring juga dapat menemukan bahan yang disertifikasi di punggung bukit lebih baik daripada orang lain. Jadi itulah masalahnya. Xiao-Xiao langsung sadar setelah mendengar penjelasannya. Tentu saja, bahan-bahan yang dijelaskan bukanlah satu-satunya barang yang disimpan di benteng. Beberapa orang bahkan menjual senjata, tetapi mereka termasuk minoritas. Dapatkah orang yang menaruhnya? Pertanyaan ini muncul karena Xiao-Xiao beberapa melihat tokoh khusus yang menjual hukum prestasi.
Sulit untuk mengutarakan. Li Qiye mengerti mengapa dia berpikir demikian. Faktanya, setiap generasi, orang-orang yang terlambat ini terus berkembang, jadi pertanyaan tentang budidaya masih cukup membingungkan. Mereka bertransformasi dengan memakan mayat orang lain, sehingga segel dan jejak inangnya masih ada. Misalnya, mereka dapat mengingat beberapa hukum dan teknik yang bermanfaat. Dia melanjutkan penjelasannya ketika mereka berjalan di sekitar toko-toko yang berbeda, hukum kebajikan ini dikumpulkan dengan cara yang berbeda-beda. Beberapa berasal dari kenangan lama sehingga meskipun jumlahnya banyak, sebagian besar tidak sempurna dan tidak lengkap. Mereka mungkin berguna bagi orang awam, tetapi jika orang yang ceroboh mencoba berlatih dengan mereka, hal itu secara tidak sengaja akan menyebabkan penyimpangan Qi. Xiao Xiao sedikit terpesona melihat betapa besarnya benteng itu. Dia mengira jauh lebih menarik daripada tempat lain. Faktanya, Li Qiye dan Xiao Xiao bukan satu-satunya dua kekuatan yang hadir di kota ini, ada kekuatan lain di sekitarnya. Beberapa datang dari spirit abis sementara yang lain dari seluruh dunia, tidak ada kekurangan ahli. Selain untuk memuaskan rasa penasarannya, mereka juga ingin membeli beberapa bahan spesifikasi. Sebagai kuburan, punggung bukit itu penuh dengan bed obatan dan rumputan. Bahkan ada yang percaya bahwa tempat ini memiliki obat-obatan abadi, tidak diragukan lagi, pasar mendefinisikan termasuk yang terbaik di seluruh Heaven Spirit. Meskipun mereka yang awam tidak terlalu kuat dan kekurangan sumber daya dibandingkan dengan garis keturunan kerajaan dan warisan Dewa Laut, tidak ada seorang pun yang berani menimbulkan masalah di benteng. Semua orang mematuhi aturan perdagangan. Bagaimanapun juga, Terminus adalah pelindung ilahi di tempat ini. Menimbulkan masalah di sini sama dengan mendekati kematian. Itu adalah langkah yang tidak bijaksana sehingga bahkan spirit abis akan berperilaku meskipun mampu melakukan apapun yang mereka inginkan di Godald lainnya. Li Qiye dengan sengaja mengamati kota itu. Oleh karena itu, mereka tidak hanya berkeliling tetapi juga mencari tempat tinggal agar bisa membaca dengan cermat orang yang berbaring. Faktanya, selama bertahun-tahun, setiap kali dia datang ke roh surga, dia akan mengunjungi punggungan pohon ilahi untuk membuat catatannya analisis yang komprehensif. Dia menganggap mereka layak untuk diteliti, tidak seperti para pembudidaya lainnya. Awalnya, penciptaan hanyalah urusan langit yang tinggi, namun karena berbagai alasan, punggung pohon ilahi menyebabkan munculnya ras baru. Meskipun ras ini memiliki segala macam kekurangan dan tidak dilindungi oleh langit dan bumi seperti manusia atau roh menawan, mereka tetap hidup dan bertahan dari generasi ke generasi. Sejauh ini, mereka masih belum sepenuhnya mengembangkan generasi ketiga yang layu dan tidak bisa lepas dari batasan garis keturunan mereka, sehingga tidak bisa meninggalkan punggung bukit. Namun, dalam setiap catatannya, Li Qiye menemukan perubahan besar yang cenderung menuju perbaikan. Dengan waktu yang cukup, generasi ketiga akhirnya akan muncul. Pada hari bersejarah itu, sebuah ras baru akan lahir. Mereka tidak lagi berbaring tetapi menjadi sesuatu yang benar-benar baru yang tidak kalah dengan ras lain. Sungguh tidak terduga bahwa hal seperti ini bisa terjadi tanpa keterlibatan surga. Oleh karena itu, catatan tentang orang-orang yang terbaring ini akan membantu Li Qiye memahami misteri kehidupan. Apalagi dia tahu satu hal lagi. Jika generasi ketiga berhasil muncul, pergeseran akan terjadi di dalam punggung bukit yang menghancurkan keseimbangan roh surga, membantu mendapatkan keuntungan atas Maelstrom dan Bonesea. Xiao Xiao memperhatikan bahwa dia telah belajar dalam beberapa hari terakhir, jadi dia tersenyum dan bertanya, jangan bilang kamu ingin menangkap Lai untuk penelitian. Li Qiye tersenyum dan menggelengkan kepalanya ke arah Ye Xiao Xiao, tidak ada gunanya mengumpulkan satu untuk penelitian saat ini. Mereka adalah ras yang suka berteman, jadi saya harus mempelajari mereka secara keseluruhan. Dia bertanya, mengapa kamu begitu tertarik dengan tanaman Lai ini? Ini tidak seperti Anda bisa membuat balapan baru. Kalaupun bisa, butuh waktu lama bagi mereka untuk berkembang biak. Misalnya saja, Lai ini memerlukan waktu beberapa generasi, Anda tidak bisa menunggu sampai hari itu tiba. Li Qiye hanya tersenyum tanpa menjawab. Dia masih terlalu muda untuk memahami tujuannya. Ditambah lagi, dia tidak perlu menghadapi masalah ini. Mereka berjalan-jalan selama beberapa hari lagi sementara Li Qiye melanjutkan penelitiannya terhadap orang-orang yang berbaring alih-alih memberikan tentang penyerahan atau harta karun. Hari ini,
mereka berhenti di restoran berbaring untuk beristirahat. Ada beberapa pembudidaya dari seluruh dunia dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang secara keseluruhan. Li Qiye duduk di dekat jendela dan bersenang-senang menyaksikan para pelayan, bartender, dan manajer sedang sibuk. Faktanya, tidak ada yang layak untuk ditonton di sini. Restoran umum seperti itu dapat ditemukan di mana saja di Heaven Spirit, tidak ada yang menonjol secara khusus tentang restoran ini. Meski begitu, dia menikmati sesi observasi ini seolah-olah ada sesuatu yang terjadi di belakangnya. Seorang tetangga tiba-tiba berlari masuk dan memberi tahu para anggota di sebuah meja, "Ayo pergi, kakak pertama dan yang lainnya menemukan sarang mayat." Para petani ini segera membayar dan pergi. Orang-orang lain di sini tiba-tiba menjadi bersemangat juga. Sarang mayat. Salah satu petani yang bersemangat, pasti ada bahan karakteristik yang berharga di sana. Kami akan pergi juga. Dia juga membayar dan pergi bersama krunya. Dalam waktu singkat, para penggarap di sini pergi satu demi satu. Kebanyakan pengunjung datang untuk mencari bahan, jadi ketika seseorang menemukan sarang, itu berarti pasti ada ramuan roh yang luar biasa di sana. Secara alami, Xiao Xiao merasa bersemangat dan dengan cepat bertanya pada Li Qiye, haruskah kita pergi melihatnya juga? Dia belum pernah melihat bangkai pohon atau sarang sebelumnya, jadi sifat ingin tahunya mulai terlihat. Baiklah, ayo pergi. Li Qiye tersenyum dan membayar tagihannya. Sarangnya ditemukan di sebuah lembah tidak jauh dari benteng. Itu cukup dengan tanaman merambat tua dan pohon-pohon pilar pemandangan menghasilkan yang menghijau, tidak ada seorang pun yang dapat melihat panorama lembah karena banyaknya tumbuhan yang menghalangi pandangan mereka. Banyak pertarungan sudah berada di sini ketika keduanya tiba. Mereka berdiri tepat di pintu masuk sambil menatap ke dalam. Banyak kelompok bangkai pohon yang masuk juga, datang dari arah yang tidak diketahui. Mereka tampak seperti kelompok berbeda yang pergi ke pesta karena jelas mereka tidak berasal dari tempat yang sama. Pohon mayat tidak jauh berbeda dengan generasi pertama yang layu. Mayoritas berwujud manusia dengan beberapa bagian kayu. Tentu saja ada perbedaan yang jelas. Bagian kayu bangkai pohon masih alami, tidak seperti bagian layu yang mengalami perubahan dari daging menjadi kayu. Misalnya, lengan kayu yang tergeletak terlihat sangat kaku, seolah-olah telah tertanam dan bukan merupakan bagian dari tubuhnya. Hal ini tidak terjadi pada bangkai pohon. Lengan kayunya tampak seperti cabang yang tumbuh, penuh kehidupan dan sangat alami. Xiao Xiao memikirkan pertanyaan tertentu dan bertanya pada Li Qiye sambil mengamati sekelompok mayat memasuki lembah, apa perbedaan antara bangkai pohon dan generasi kedua yang layu? Tidak ada apa-apa dalam hal penampilan. Li Qiye menjawab, mayat pohon mungkin sudah mati, tapi dari sudut pandang lain, mereka sebenarnya bukanlah mayat. Tubuh mereka masih memiliki tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Tentu saja mudah untuk membedakan generasi kedua yang layu dan bangkai pohon. Lihatlah mata mereka, yang tidak memiliki kehidupan adalah milik bangkai pohon. Dengan pengingatnya, dia dengan hati-hati melihat dan menemukan bahwa mata mayat pohon itu berbeda. Mereka berlubang seolah-olah tidak ada apa-apa di sana, mengungkapkan mata yang ditelan oleh energi kematian. Secara logika, hanya mayat yang memiliki energi seperti ini. Dia mendekat sambil menonton, mereka tidak memiliki jiwa. Dia belum pernah melihat generasi kedua Lai sebelumnya. Bagaimanapun, kemungkinan untuk bertemu dengan salah satunya sangat rendah di punggung pohon ilahi. Terlebih lagi, rumor mengatakan bahwa generasi kedua yang layu ini dilindungi dengan ketat, sehingga orang luar tidak dapat melihatnya. Ya, mereka tidak memiliki jiwa. Li Qiye mengangguk, orang mengatakan bahwa mata adalah jendela pikiran. Seseorang hanya perlu menatap mata untuk melihat apakah ada jiwa. Misalnya, mengapa kerangka animasi memiliki mata merah? Itulah nyala jiwa mereka. Pohon mayat mungkin memiliki tubuh yang tidak terlalu berbeda dengan ras lainnya. Masalahnya adalah mereka tidak mempunyai jiwa. Tanpa jiwa, tidak perlu membicarakan garis keturunan dan reproduksi, mereka hanya memindahkan jenazah. Dia harus bertanya, mengapa mereka dilahirkan dengan tubuh tetapi tidak memiliki jiwa. Li Qiye tersenyum, mereka berhutang kesuksesan dan kegagalan pada generasi pertama yang layu. Generasi Lai pertama ini lahir dari mayat akibat benih yang dikeluarkan di otak yang akhirnya berubah menjadi jiwa. Meski memiliki jiwa seperti ini, mereka masih belum bisa dianggap sebagai bentuk hidupan yang utuh, mereka hanyalah eksistensi yang hampir mati.
Oleh karena itu, kemungkinan menghasilkan keturunan dengan jiwa dapat diabaikan. Dia memikirkan dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana orang awam menangani kelahiran dan transformasi. Ini menjelaskan betapa sulitnya memulai balapan baru. Ungkapan yang sama berlaku, penciptaan kehidupan adalah urusan surga, tidak mungkin menciptakan kehidupan hanya dengan menciptakan tubuh. Seperti kebanyakan orang yang mati, tubuh dapat dibangun kembali, tetapi jika nasib sebenarnya hancur, itu pasti kematian. Seseorang tidak akan mempunyai apa-apa takdirnya tanpanya yang sebenarnya karena tidak mungkin untuk dibangun kembali karena itu bukan surga. Tidak ada cara untuk membentuk kembali nasib sebenarnya karena ini adalah milik alam ciptaan kehidupan. Li Qiye memiliki ekspresi serius yang jarang terjadi. Ye Xiaoxiao diam-diam mendengarkan sambil menganggukkan kepalanya. Masih terlalu dini untuk memikirkan topik ini. Biasanya, hanya karakter tingkat kaisar abadi yang akan memikirkan pertanyaan ini. Aneh, Li Qiye berkemah sambil melihat kelompok mayat yang memasuki lembah. Akalnya kembali dari kontemplasi dan dia dengan rasa penasaran bertanya, ada apa? Dia menatap lembah dan menjawab, tempat ini mungkin bukan sarang. Mengapa? Bukankah ada mayat pohon yang suka berkumpul? Ada banyak orang yang lari ke sini saat ini, jadi ini pasti sarang mereka, kan? Li Qiye dengan lembut menenangkan, tidak, bangkai pohon berbeda dengan yang layu. Mereka adalah favorit anak-anak dari punggungan pohon ilahi dan dapat dihapus di mana saja di sini bahkan tanpa jiwa. Mereka terhubung tanpa batas ke punggung bukit, sehingga mereka dapat tinggal di sarangnya selamanya tanpa keluar, kecuali seseorang menyerang mereka. Setelah sarang terbentuk, para anggota bisa tinggal di sana sampai mati. Inilah salah satu alasan mengapa sarang sangat sulit ditemukan. Dalam keadaan normal, bangkai pohon tidak akan meninggalkan sarangnya kecuali sarangnya dihancurkan atau diserang secara hebat. Tapi sekarang, banyak sekali orang yang datang ke lembah ini memang agak aneh. Dia mulai berspekulasi setelah melihat ini. Mungkin sarang lain telah hancur dan orang-orang selamat yang beruntung pindah ke sarang ini. Xiao Xiao berspekulasi setelah mendengarnya. Dia tersenyum dan kecewa, sarang mayat tidak dapat ditemukan dengan mudah. Ditambah lagi, hampir tidak mungkin seseorang bisa ditembus, apalagi dihancurkan. Kecuali jika itu adalah legiun kaisar yang kuat, bahkan garis keturunan kerajaan biasa tidak akan mampu menyerang sejumlah besar sarang di punggung pohon ilahi. Dengan kilatan di matanya, dia memikirkan kemungkinan lain dan dengan bersemangat berbicara, tidakkah kamu bilang mungkin kamu suka berada di sekitar bahan yang ditentukan? Mungkin ada obat abadi di lembah ini. Kamu berharap. Dia memainkan hidung kecilnya dan berkata, bahkan jika di punggung bukit terdapat obat-obatan abadi, mereka tidak ingin hidup dengan mayat. Ditambah lagi, bahkan ketika mereka mau hidup bersama, obat-obatan ini akan ditempati oleh bangkai pohon yang sangat kuat, yang lain tidak dapat mengambil bagian di dalamnya. Lalu kenapa banyak sekali yang lari ke sini? Dia merasa kecewa setelah Li Qiye menuangkan air dingin ke idenya. Tunggu dan lihat. Lihat, orang-orang sedang menyerang sekarang. Mari kita lihat bagaimana mereka akan mati. Dia sambil terkekeh melihat ke lembah. Faktanya, banyak pembudidaya yang menunggu di luar sangat penasaran dengan banyaknya bangkai pohon yang berkumpul di sini. Beberapa orang memiliki gagasan yang sama dengan Ye Xiaoxiao dan berseru, mungkin ada obat abadi di sana yang menarik semua mayat ini. Obat abadi. Semua orang menjadi bersemangat setelah menyadari kemungkinan ini. Selanjutnya, mata mereka berbinar karena kegembiraan yang tak terkendali dan bahkan keserakahan. Air liurnya hampir menetes ke bawah. Seorang yang mencengkeram menelan ludah dan berkata, ada kemungkinan besar obat abadi ada di sini. Kenapa lagi semua mayat ini datang ke sini? Jika itu benar-benar obat abadi, maka kita akan menjadi kaya. Bunuh untuk masuk. Kelompok lain bereaksi lebih cepat dan segera mengambil tindakan untuk mengalahkan kelompok lain di dalam. Membunuh. Yang lain melihat kelompok itu mengambil inisiatif dan tidak mau kalah. Mereka bersorak dan masuk juga. Membunuh mereka semua. Para penggarap penyergap di luar lembah memilih serangan langsung dan mengeluarkan teriakan perang. Semua orang yang memaksakan masuk, tidak mau menjadi yang terakhir masuk. Obat abadi terlalu menggiurkan bagi petani manapun. Mereka akan langsung kaya dan naik daun setelah sampai. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Akar panjang tiba-tiba menyembul dari tanah seperti ular.
Beberapa juga terbang seperti anak panah. Pohon-pohon akhirnya menyerang. Ini adalah serangan hebat dengan kekuatan yang tidak boleh diremehkan. Seperti yang telah dikatakan oleh Li Qiye sebelumnya, meskipun bangkai pohon tidak memiliki jiwa, mereka adalah anak-anak kesayangan di punggung pohon ilahi dan telah diberikan perlindungan. Meskipun budidayanya lemah, mereka masih kuat secara fundamental. Semburan terdengar tak lama kemudian. Beberapa petani tertusuk tanaman merambat dan diseret ke tanah dengan biji masuk ke dahi mereka. Membunuh mereka. Beberapa orang memperhatikan bahwa teman mereka sedang diserang oleh benih dan akan berubah menjadi layu. Mereka berteriak ngeri dan segera menghancurkan mayat-mayat itu. Banyak biji seukuran biji wijen bermunculan dari tanah. Beberapa petani jatuh ke darah benih-benih ini, menyebabkan mereka langsung menembak ke dahi. Para pembudidaya tidak dapat mati tepat waktu dan langsung terinfeksi. Seorang yang bersahabat jatuh ke tanah dan mengejang ketika suara retakan datang dari seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, teriakannya sebelum kematian menggema di seluruh lembah, menimbulkan ketakutan pada semua pendengar yang gemetar. Ini mengerikan. Xiao Xiao terkejut melihat seorang yang masih hidup terinfeksi lalu dibunuh. Li Qiye sama sekali tidak mengira hal ini mengejutkan dan dengan malu-malu menjelaskan, lokasi dengan banyak bangkai pohon akan memiliki lebih banyak benih. Benih ini akan jauh lebih kuat dan ganas. Sebaliknya benih yang berada di dekat lokasi lain tidak akan menyerang manusia. Mereka akan menunggu sampai Anda mati sebelum memanaskan dahi Anda. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Desisan api terjadi. Mayat pohon sebenarnya ada nyala api ke arah penggarap. Beberapa dari mereka menggunakan api sementara yang lain lebih memilih es untuk menyerang. Beberapa petani membeku sepenuhnya. Xiao Xiao sedikit terkejut melihat ini dan bertanya pada Li Qiye, bukankah kamu mengatakan bahwa bangkai pohon tidak dibudidayakan? Bukankah mereka sedang menggunakan hukum prestasi saat ini? Tidak, ini hanya sebagian dari sifat mereka. Li Qiye menggelengkan kepalanya, mereka dilahirkan dengan jenis api dan es seperti ini. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Dia tercengang lagi. Jika seorang yang terlibat dapat dilahirkan dengan karunia alami ini, bukankah ia akan menjadi sangat kuat di masa depan? Ini semua berkat orang tua mereka. Li Qiye menjelaskan, tanda-tanda dari para penggarap yang masih hidup masih tersisa setelah proses transformasi generasi pertama. Misalnya, ketika mayat masih hidup, mereka mungkin mengembangkan seni. Oleh karena itu, ketika generasi pertama mengambil alih, mereka akan mewariskan tanda dari penguasa ini kepada generasi kedua, memungkinkan mereka memiliki bakat bawaan berupa es. Jadi seperti itu, dia bertemu, apakah itu berarti generasi kedua yang sukses dan mampu mempertahankannya menjadi sangat kuat? Dia menjawab dengan datar, tentu saja, tetapi dalam arti tertentu juga buruk. Secara keseluruhan, sisi negatifnya lebih besar dibandingkan sisi positifnya, tidak perlu merasa iri, memberikan bawaan seperti itu belum tentu merupakan hal yang baik. Mengapa tidak? Dia menganggap ini mengejutkan. Justru karena generasi pertama membawa tanda tuan rumah mak generasi kedua tidak bisa sukses. Dia menjelaskan, bahkan generasi kedua yang sukses dengan jiwa dan bakat alami berupa es memiliki prospek negatif. Sebab, tanda-tanda tersebut adalah milik ras yang berbeda, bukan milik ras yang lain. Sampai batas tertentu, hal ini mengurangi kecerdasan generasi kedua ini. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, pada saat yang sama, karena tanda-tanda asing ini, bahkan jika generasi kedua dapat mengolahnya, mereka akan diasingkan dari Dao. Landasan mereka pada awalnya terlalu berbelit-belit dan tidak perlu rumit, sehingga mudah bagi mereka untuk mengalami penyimpangan Qi. Li Qiye telah mempelajari orang-orang yang layu dari satu generasi ke generasi lainnya. Dia mempunyai kekuasaan mutlak dalam bidang ini, tidak ada seorang pun di 9 dunia yang memahami ras ini lebih dari dia. Tetapi ada hal yang sama dengan pernikahan antar ras di roh surga. Ye Xiao Xiao bertanya, tidak ada masalah di sana. Terkadang, garis keturunan lebih kuat. Misalnya, roh menawan dan manusia akan memudahkan reproduksi garis keturunan roh. Itu adalah skenario yang berbeda. Li Qiye menggelengkan kepalanya, perkawinan antara kedua ras itu adalah sejenis perpaduan garis keturunan. Sedangkan generasi pertama bergantung pada mayat untuk muncul. Mereka tidak bisa menyatu dengan tanda dari ras lain. Oleh karena itu, sisa tanda tersebut bukan milik mereka,
sehingga mereka tidak dapat memadukannya ke dalam darah mereka sendiri. Ah, begitu. Pemahamannya tentang orang yang layu semakin dalam setelah penjelasan ini. Ah, lebih banyak teriakan menggema di seluruh lembah. Saat ini, pertempuran telah berakhir. Kelompok pembudidaya ini meningkatkan kemampuan mereka dan menghancurkan sebelum mampu menembus lembah. Semuanya berubah menjadi generasi pertama yang mati setelah kematian. Ayo masuk ke dalam sekarang. Li Qiye terkekeh setelah melihat pemandangan ini dan berkata, kita akan melihat apa yang mereka lakukan. Dalam sekejap mata, keduanya masuk ke dalam dan langsung disambut dengan agresi dari bangkai pohon. Xiao Xiao tidak bisa menahan diri untuk berkata, percayalah, haruskah aku mempersiapkannya atau apalah? Akan buruk jika ada benih yang menembus dahiku. Dia merasa mual setelah mengingat adegan orang hidup berubah menjadi berbaring. Li Qiye tertawa dan menjawab, jangan khawatir, bahkan benih yang paling kuat pun tidak akan berani menyentuhmu karena kamu memiliki garis keturunan tertinggi. Anda benar-benar tidak menyentuh Divine Tree Ridge. Darahmu benar-benar akan menghancurkan mereka. Xiao Xiao menoleh dan bertanya, apa garis keturunanku? Kamu pasti tahu jawabannya, beritahu aku saja. Li Qiye hanya menjawab sambil tersenyum, bukannya aku tidak ingin memenuhinya, tapi waktunya belum tiba. Setelah beberapa hari lagi, saya akan membawa Anda ke suatu tempat. Pada saat itu, Anda akan mengetahui garis keturunan Anda meskipun saya tidak mengatakan apapun. Ada beberapa hal yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, Anda harus merasakannya. Oleh karena itu, dia menunjuk ke jantung. Hanya dengan itu kamu bisa mengetahui apa garis keturunanmu serta misteri sebenarnya. Jika tidak, Anda tidak akan dapat memahami apa yang dibawa oleh garis keturunan Anda meskipun saya mengucapkan 1000 atau 10.000 frase. Itu semua tidak ada gunanya. Dia berbicara dengan tulus dan tidak berbohong sama sekali. Terserah. Dia menyorotinya dan menginjakkan kakinya lagi. Li Qiye dengan riang berbicara, baiklah, gadis kecil, bersiaplah, kita akan masuk. Dengan itu, dia meraih tangan mungilnya dan menggerakkannya ke lembah dengan kecepatan luar biasa. Fisik abadi yang melonjak tidak ada bandingannya dalam hal kecepatan. Terlebih lagi Xiao Xiao tidak dapat bereaksi pada waktu yang tepat. Suara mendesing, berdengung. Intrusinya ditanggapi dengan serangan dari semua mayat pohon. Beberapa akar terbang seperti anak panah sementara yang lain menggunakan elemen api dan es khasnya. Namun, kecepatan Li Qiye berkali-kali lipat lebih cepat dari mereka saat dia menyerbu lembah. Belum lagi melukainya, mereka bahkan tidak bisa menyentuh lengan bajunya. Dalam satu saat, Xiao Xiao masih bisa melihat dirinya berdiri di luar lembah, tapi di saat berikutnya, pemandangannya berubah total. Hanya butuh sekejap mata karena kecepatannya yang melampaui waktu dan segalanya. Jauh di dalam lembah terdapat tanah datar kecil dengan batu besar di tengahnya yang dikelilingi oleh banyak pohon. Orang-orang yang bisa duduk di sini jelas lebih tua dari mayat lainnya dan juga jauh lebih kuat. Ada lebih dari 10 orang yang duduk di dekat batu biasa yang tampak seperti meja di area datar ini. Mungkin bangkai pohon tidak tahu apa itu meja dan kebetulan menggunakan batu besar ini sebagai meja. Aneh sekali, mereka sama sekali tidak melindungi bahan-bahannya. Dilihat dari ekspresi mereka, ini sepertinya menjadi maksudnya. Ini adalah pemandangan yang sulit dipercaya karena mereka tidak memiliki jiwa atau kecerdasan dan sebagian besar hanya mengandalkan insting mereka. Terlebih lagi, ini juga terlihat seperti pertemuan tingkat tinggi. Bahkan Li Qiye menganggap ini mengejutkan. Sambil melihat sebuah mayat, Xiao Xiao dengan rasa ingin tahu bertanya, apa yang mereka lakukan. Dia juga melihat dan merokok, sampai saat ini, saya hanya melakukan penelitian dengan penekanan besar pada tanaman yang berbaring sambil mengamati bangkai pohon. Selama bertahun-tahun, mereka juga telah mengalami perubahan dan memperoleh tingkat kecerdasan tertentu. Adegan ini memperjelas satu hal, bangkai pohon bukanlah makhluk tak berjiwa seperti sebelumnya. Terlepas dari apa tujuan pertemuan ini, mereka juga telah berkembang. Hingga saat ini, Li Qiye berpikir bahwa hanya mereka yang lemah saja yang memiliki peluang untuk menjadi ras baru. Penelitiannya kurang mengenai bangkai pohon karena karakteristiknya yang lebih rendah. Makhluk yang tidak berjiwa tidak mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kecerdasan. Dalam hal berubah menjadi ras baru, orang yang terbaring memiliki kemungkinan 100 kali lebih besar dibandingkan dengan mayat ini.
Menurut penelitiannya, jika generasi kedua yang terlambat tidak berhasil menghasilkan generasi ketiga, maka mereka tidak akan bisa menjadi ras baru. Jika itu masalahnya, mustahil bagi mayat-mayat ini. Orang mati tidak bisa menjadi ras baru. Jadi, pemandangan ini mengejutkannya. Dia tidak menyangka beberapa mayat memiliki sedikit kecerdasan. Meski terlihat terbatas, ini masih merupakan awal yang baik. Mayat-mayat itu berdiri dan menatap ke arah duo pengganggu itu. Li Qiye memperhatikan dan tersenyum, agak menarik, apakah kamu ingin bertarung? Mereka jauh lebih kuat daripada yang ada di luar. Terlebih lagi, sisa mayat di sekitar area ini sepenuhnya dan sepertinya siap menerkam kapan saja. Siapapun yang akan ketakutan dalam situasi berbahaya ini. Namun, Li Qiye masih tenang dan dapat berbicara dengan normal. Dalam waktu singkat, banyak sekali hal yang terjadi pada mereka. Xiao Xiao merasa sedikit takut karena semua perhatian yang tidak diinginkannya. Ini bukan karena dia penakut, tapi karena adegan ini terlalu aneh dan menyeramkan. Itu adalah satu hal yang harus dilihat oleh orang yang masih hidup, tapi yang diawasi adalah mata yang tak terhitung jumlahnya dari orang mati. Sensasinya benar-benar berbeda. Mata cekung mereka membawa energi yang mengerikan, tidak ada apapun selain kematian. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tepat ketika Xiao Xiao berpikir bahwa mayat-mayat ini akan menyerang mereka, mereka menggali tanah dan menghilang dari pandangan. Apa yang salah dengan mereka? Dia mengira ini bertanya-tanya dan tidak tahu mengapa mereka tidak menyerang. Mereka melarikan diri. Dia terkekeh dan berjalan menuju batu besar tempat mereka duduk. Kabur. Hal ini mengejutkannya, mengapa mereka melarikan diri? Apakah mereka takut pada kita? Namun, dia merasa hal ini tidak masuk akal karena mereka menyerang semua petani lain yang memasuki lembah. Mereka mungkin tidak berjiwa, memandang mereka cukup tajam. Mereka tahu dengan siapa mereka boleh dan tidak boleh main-main. Li Qiye mengerti apa yang dia pikirkan dan tersenyum. Dia tiba-tiba tertarik pada sesuatu di batu besar itu dan mengamatinya dengan cermat seolah-olah itu adalah artefak tertinggi. Apa itu? Dia merasa aneh melihat fokusnya dan dengan cepat menoleh juga. Tidak ada apapun di batu besar itu selain beberapa jejak dangkal. Jejak-jejak ini telah diukir oleh sebuah batu kecil. Terlebih lagi, mereka masih cukup baru, jadi terlihat jelas bahwa mayat-mayat sebelumnya lah yang menariknya. Itu benar-benar tidak dapat dilihat dan abstrak. Itu bukan rune Dao atau rune magis dan jumlahnya sangat sedikit seolah-olah mayat-mayat itu hanya menggambarnya secara acak. Ye Xiao Xiao gagal memahaminya sementara Li Qiye menikmati momen ini seolah-olah itu adalah misteri yang menggemparkan dunia. Dia mengitari batu besar itu, sepertinya menutup telinga terhadap Xiao Xiao. Dia menganggap ekspresi saat ini luar biasa. Tanda samar ini bukanlah apa-apa. Gambaran dari seorang anak kecil akan jauh lebih menarik jika dibandingkan. Ada apa? Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi sementara Li Qiye masih tenggelam dalam pengamatannya. Dia akhirnya mendapatkan kembali akalnya. Namun, dia tidak mengalihkan tanda itu saat dia menjawab, itu adalah tulisan. Tulisan mayat-mayat itu. Dia sedikit terkejut mendengarnya. Bisa dibilang seperti itu. Dia terus mempelajarinya dengan cermat, faktanya, masih terlalu dini untuk menyebut sebagai teks. Namun, selain dari gambarannya, mayat-mayat ini memiliki cara lain untuk berkomunikasi. Kata-kata ini masih sangat sederhana. Ini baru dimulai dan masih belum sepenuhnya terbentuk, tapi mungkin sistemnya tak akan muncul dari sini. Yang lain juga punya tulisan. Namun, sistem mereka berasal dari ras lain di 9 dunia. Mereka mempelajari dan menggunakan teks-teks umum seperti yang lainnya. Sayangnya, berbeda dengan bangkai pohon. Mereka memulai dari awal, begitu pula sistem penulisan ini. Tanda-tanda yang dibeberkan di batu ini adalah mayat-mayat yang mencoba mengekspresikan sesuatu. Apa yang tertulis di sini? Dia tidak bisa memahami maksudnya. Li Qiye dengan lembut menenangkan, saya tidak tahu. Teks jenis ini masih dalam tahap awal, bahkan belum selesai. Saya khawatir tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami apa yang ingin mereka katakan. Bersambung.